Bagaimana jika seseorang yang setiap harinya mengais sisa makanan di tempat pembuangan sampah bau, dekil, dan tak dianggap tiba-tiba menemukan uang 200 miliar rupiah dalam koper tua yang teronggok di antara belatung dan plastik sobek? Apakah keberuntungan semacam itu benar-benar berkah atau justru awal dari kesepian yang tak terbayangkan? Dan ketika ia memutuskan membeli Lamborghini sebagai lambang kemenangan hidupnya, adakah yang benar-benar peduli dengan luka-luka yang ia pendam selama puluhan tahun dalam dunia yang sibuk mengagumi hasil tanpa menanyakan proses? Kisah ini mengajak kita bertanya ulang, benarkah hidup bisa berubah hanya karena uang? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Udara pagi masih menggantung berat di atas Jakarta yang belum sepenuhnya terjaga. Matahari belum muncul, namun langit sudah mulai membuka matanya dengan warna abu-abu muram, seperti ikut merasakan kelelahan yang mengendap di tubuh seorang perempuan tua bernama Dina. Langkahnya pelan, tertatih, namun pasti. Di punggungnya, karung goni besar yang hampir usang digendong dengan bantuan seutas tali rafia. Tangan kirinya menggenggam pengait besi panjang, dan tangan kanannya menenteng botol plastik bekas yang ia pungut semalam dari dekat warung. Dina berjalan menyusuri gang kecil yang basah oleh embun dan sisa hujan semalam. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi berat dari sandal jepit yang sudah menipis yang kadang menyakitkan tumitnya. Tapi tak ada pilihan, sandal itu masih bisa dipakai. Dan baginya, itu lebih dari cukup. Dia tahu, hari ini tidak akan mudah, seperti kemarin. Seperti hari-hari yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun. Din, cepetan deh, nanti rebutan sama Bang Giman loh, teriak seorang pemulung lain. Lelaki bertopi lusuh. Dari atas gerobaknya, Dina hanya mengangguk pelan. Tak punya tenaga untuk menjawab. Ia sudah terlalu biasa dengan omelan, teriakan, bahkan tatapan sinis dari sesama pencari rezeki di jalanan. Ia bukan yang tercepat, bukan juga yang paling kuat, tapi ia yang paling sabar itu yang membuatnya bertahan sejauh ini. Langkahnya menuntun ke tempat pembuangan akhir, bukan TPA besar, hanya lahan kosong di belakang pasar yang dijadikan tempat buang segala. Botol pecah, kantong kresek berisi sisa ayam, hingga televisi rusak. Semua bercampur baur. Tiba di sana, ia langsung merunduk. Tak peduli tangan akan kotor, atau bau akan menempel di kulit. Yang penting, hari ini harus dapat cukup. Cukup untuk membeli sebungkus nasi kuning dan sepotong tempe. Aduh, sebuah luka tergores di telapak tangannya. Kaca bening dari botol parfum yang pecah menusuk kulit. Darah merembes perlahan. Tapi Dina tak berhenti. Ia justru menarik ujung sarung lusuhnya dan membalut luka itu sekenanya. Lalu kembali, menyisir, mengais, mencari. Seperti hidupnya yang selama ini hanya berisi penggalian, tak berujung menggali harapan. Di antara sisa-sisa kehidupan orang lain, Dina tak pernah tahu siapa orang tuanya. Ia dibuang saat bayi, dibesarkan oleh nenek yang kini sudah tiada. Sejak umur belasan, ia sudah mengais sampah, tak sekolah, tak menikah, tak punya saudara. Yang ia punya hanyalah dirinya sendiri dan tumpukan sampah yang setia menantinya. Setiap pagi, orang-orang sering bilang, Dina itu gila, mana ada orang hidup dari sisa orang lain. Tapi mereka tak pernah tahu betapa kerasnya dunia. Dunia tak selalu menawarkan pilihan. Kadang, kita hanya bisa menerima dan bertahan. Saat matahari mulai muncul, sinarnya tak hangat, justru menyengat kulit kasar dan lelah Dina. Tapi ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena itu artinya warung nasi kuning sudah buka. Ia membuka botol plastik dari dalam karungnya, menghitung dengan cepat, 8 botol, 5 gelas plastik, 3 kaleng aluminium, gumamnya lirih. Ia tahu nilainya, paling banter, cuma 2.000. Itu pun kalau yang beli tak menawar. Tapi pagi ini, ia tetap melangkah ke warung nasi kuning di ujung gang. Ia berdiri di depan tanpa masuk, hanya mengintip dari balik tiang bambu. Pemilik warung sudah tahu kebiasaannya. Din,
Masih nasi kuning? Setengah? Tanya ibu pemilik warung. Dina mengangguk. Tempe atau telur? Tempe, ... double quotes, minum. NGAKBU ... Dina merogoh saku kecil di bajunya yang compang-camping. Uangnya habis untuk beli air galon kemarin. Ia keluarkan semua koin yang ia punya. Ibu warung mengangguk, lalu mengemas pesanan Dina. Dina tak menyangka masih ada orang yang tak menghitung. Untung saat melayani orang seperti dirinya, di bawah pohon mangga yang daunnya mulai gugur, Dina duduk. Ia membuka bungkus nasi itu perlahan, seperti membuka sesuatu yang berharga, karena memang begitulah baginya. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Dina menutup mata. Ia diam sejenak, menahan air mata. Bukan karena bahagia, tapi karena ia masih hidup hari ini. Dan itu saja, baginya, sudah lebih dari cukup. Suara besi tua kembali terdengar. Besi dari gerobak, besi dari kaleng, besi dari hidup yang terus memanggilnya kembali untuk bergerak, tapi kali ini, tanpa ia tahu, hari itu akan berbeda. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dan di ujung siang nanti, ketika tangan kasarnya menyentuh sebuah benda tak biasa dari dalam tumpukan sampah, dunia Dina akan berubah selamanya. Hari itu, matahari menggantung rendah di langit, seperti lampu tua yang tak pernah padam. Meski sinarnya tak lagi hangat, Dina berjalan kembali ke lahan pembuangan pasar setelah mengisi perutnya dengan nasi kuning dan sepotong tempe. Meski tubuhnya mulai rentah, semangatnya tak pernah sekarat. Satu-satunya hal yang membuatnya terus hidup adalah keyakinan bahwa setiap hari selalu membawa rezeki, sekecil apapun itu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Dina berdiri di ujung lahan, menatap gunungan sampah yang terus bertambah tinggi. Ada bau amis dari sisa ikan, busuk dari kulit nanas, dan tajam dari plastik bekas obat nyamuk. Namun, tak satu pun dari itu membuat Dina mundur. Ia sudah bersahabat dengan bau busuk lebih lama daripada dengan manusia. Sampah tidak pernah menolak kehadirannya, tidak pernah menghina, tidak pernah menyuruhnya pergi. Ia menyelipkan tangannya ke tumpukan karung yang belum lama dibuang. Bunyi kresek dan kaleng kosong beradu satu sama lain. Lalat beterbangan dari sisi kiri wajahnya. Ia menapas dengan bahu tanpa mengeluh. Matanya tajam mencari botol, kaleng, atau besi yang masih bisa dijual ke pengepul. Namun, tepat saat ia mengangkat kardus televisi rusak, sesuatu membuatnya terpaku. Sebuah benda persegi panjang, besar, terbungkus kain hitam yang kotor oleh lumpur dan minyak. Bentuknya seperti koper, bukan koper biasa yang sering ia lihat, tapi koper keras yang tampak seperti peti rahasia. Dina mendekat perlahan, menyentuh permukaannya yang lengket. Hatinya berdebar, bukan karena berharap isinya berharga, tapi karena khawatir, barangkali mayat, atau jebakan, atau entah apa. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Dengan kedua tangannya, ia tarik koper itu keluar dari bawah tumpukan kardus dan plastik. Berat, gumamnya. Tak ada gembok, hanya kait biasa yang berkarat. Dina menarik napas panjang. Kakinya gemetar, tapi tangannya tetap menekan kait logam itu perlahan, hingga terdengar bunyi klik. Koper terbuka, dan di dalamnya, uang. Bukan selembar dua lembar, tapi ribuan lembar uang 100.000, terikat rapi dalam bandelan. Tertata rapi seperti baru keluar dari bank. Dina terdiam, mulutnya menganga. Tangannya menggigil saat menyentuh ikatan pertama. Ya Allah, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya limbung. Ia duduk di tanah, menatap isi koper itu, seakan tak percaya dengan matanya sendiri. Ia hitung secara kasar. Ekecanya era, puluhan, masing-masing. Entahlah, terlalu banyak untuk dihitung dengan cepat. Tapi hatinya tahu ini bukan uang biasa. Ini bukan rezeki recehan. Ini jumlah yang bisa mengubah nasib siapapun. 200 miliar. Mungkin lebih. Dina menoleh ke kanan dan kiri. Hatinya panik. Tak ada seorang pun di sekitar. Tempat itu kosong, sunyi.
Hanya ada angin dan lalat yang berputar di atas sampah. Ia segera tutup koper itu, ikat lagi dengan kain hitam, lalu menyembunyikannya di balik tumpukan karung, sambil menutupi dengan beberapa plastik dan dus. Lalu ia berdiri, tapi kakinya tak kuat ia dudak lagi. Detak jantungnya belum reda, keringat dingin menetes dari pelipisnya, meski cuaca tak panas. Ia mulai berpikir, apakah ini milik mafia? Apakah ada kamera tersembunyi? Apakah seseorang sedang mempermainkannya? Tapi ia tahu, ini bukan mainan. Ini nyata. Sore itu, Dina pulang lebih awal. Ia dorong gerobaknya, yang kali ini bukan berisi botol plastik, tapi koper tua, penuh uang. Gerobaknya ditutup dengan terpal plastik dan kardus. Ia berlagak seperti biasa, tak menoleh, tak senyum, hanya menunduk dan melangkah cepat. Jalan menuju gubuk kecilnya terasa lebih panjang, tapi juga lebih berat. Bukan karena beban gerobak, tapi beban pikiran. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu, menutup semua celah, menarik kain lusuh ke jendela, lalu membuka koper itu sekali lagi di bawah cahaya redup dari lampu minyak. Uang itu bersinar seperti bintang di langit yang tak pernah ia lihat dekat. Ia menyentuhnya perlahan, membaui bau khas kertas baru. Matanya mulai basah. Bukan karena uang, tapi karena tubuh renta itu terlalu lama dihina, dikasari, dan diabaikan dunia. Hingga saat sesuatu yang luar biasa datang, ia merasa tak pantas menerimanya. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menatap koper yang terbuka di hadapannya. Di pikirannya, banyak pertanyaan berseliweran. Tuan, apakah ini hukuman atau hadiah? Apakah ini akan membawaku ke kebahagiaan atau kehancuran? Haruskah aku melapor? Tapi, bagaimana jika aku dipenjara karena dituduh mencuri? Lalu tiba-tiba, ia tertawa pelan. Tawa getir, tawa perempuan tua yang tak pernah dibelikan sepasang sepatu baru, kini duduk di depan kekayaan yang bisa membeli ratusan pasang. Ia tarik napas panjang, lalu berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, besok, aku akan mulai dari sesuatu yang kecil. Namun, apa yang dianggapnya sebagai awal dari hidup yang baru, justru akan membuka lembaran kisah yang tak terbayangkan sebelumnya. Karena dunia punya cara sendiri untuk membalas keberuntungan. Dan kadang, yang terlihat seperti berkah, bisa saja kutukan yang menyamar, malah menurunkan gelapnya perlahan, seperti tirai kelabu yang menutup panggung dunia. Di dalam sebuah gubuk kecil yang terletak di ujung pemukiman kumuh, Dina duduk memeluk lutut, memandangi koper hitam yang kini terbuka lebar di depannya. Isinya mesayut, tumpukan uang merah yang tersusun rapi, mengirimkan pancaran cahaya aneh di bawah lampu minyak yang goyah tertiup angin. Dina belum tidur sejak sore tadi. Matanya merah, bukan karena kantuk, tapi karena takut. Takut kehilangan, takut diserbu, takut dibunuh. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal. Tidak tahu siapa pemiliknya. Tidak tahu apakah seseorang saat ini sedang mencarinya atau mengawasi. Dari Keyohen, semua ketakutan itu bercampur jadi satu dan berdesakan di dalam dada yang sudah ringkih oleh usia. Pukul yang tertera di jam dinding tua sudah menunjuk angka 2, tapi Dina masih terjaga. Ia menutup koper itu rapat-rapat, lalu menyeretnya ke bawah dipan kayu tempat ia biasa tidur. Bantal kapuknya yang sudah gepeng, ia dorong ke sisi, dan tubuhnya rebah perlahan, masih berpakaian lengkap. Namun, tidur tak datang. Hanya gelisah, dan suara detak jantung sendiri, sekitar 30 menit setelah tubuhnya terbaring. Dina akhirnya terlelap, tapi bukan dalam kedamaian. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Mimpi yang membuat bulu kuduk berdiri, dan wajahnya basah oleh keringat. Ia berada di pasar yang sunyi. Gerobaknya kosong. Orang-orang berbisik sambil menunjuk ke arahnya. Wajah-wajah mereka kabur, namun suara mereka jelas. Itu dia yang nyuri uang mafia. Tangkap dia, dia yang ambil 200 miliar itu. Tiba-tiba, seseorang melempar botol ke arahnya. Kemudian batu, kemudian api.
Gubuknya terbakar. Dan koper itu dibuka oleh seseorang berbaju hitam. Tapi isinya kosong, hanya surat yang bertuliskan, "Kau sudah mengambil yang bukan milikmu." Dina berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat tubuhnya dibawa paksa, diikat, dan dilempar ke tong sampah. Dan saat api mulai membakar wajahnya, ia terbangun. Ya Allah, tubuh Dina menggigil hebat. Keringat dingin membasahi punggung dan dahinya. Nafasnya memburu. Ia mencari lampu minyak dan segera menyalakannya. Api kecil menyala, menerangi sudut kamar yang masih gelap. Ia melihat ke bawah dipan. Masih ada, koper itu masih di sana. Masih nyata, masih utuh. Namun yang tak bisa ia pastikan adalah, apakah keberuntungan ini benar-benar nyata? Atau hanya awal dari kutukan panjang yang menyamar? Pagi harinya, Dina tak langsung ke tempat pembuangan seperti biasa. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap jalan kecil yang sepi. Setiap suara langkah orang membuatnya cemas. Setiap suara motor yang lewat membuat hatinya mencelos. Ia mencoba berpikir jernih. Haruskah uang itu dilaporkan? Tapi kepada siapa? RT-nya bahkan tak pernah sekalipun menyapanya. Polisi. Dina takut mereka malah mengira dia mencuri. Dunia tidak ramah bagi orang seperti dirinya. Terlalu lusuh untuk dipercaya. Terlalu miskin untuk dibela. Atau haruskah ia lari? Pergi dari kota. Sembunyi. Bawa koper itu ke tempat yang jauh. Tapi kemana? Ia tak punya keluarga. Tak punya tujuan. Tak punya siapa-siapa yang bisa melindungi. Atau sekadar mendengar. Siang harinya, seorang bocah tetangga datang mengantar 2 butir telur yang dititipkan oleh ibu warung nasi kuning. "Bu Dina, dikasih telur," katanya. "Semangat buat hari ini," ucap bocah itu polos. Dina menerima telur itu dengan tangan gemetar. Ia tak bisa menahan air matanya. Betapa ironi, ia kini punya uang lebih dari cukup untuk membeli 1000 telur, tapi ia masih hidup dari belas kasihan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, ia tak bisa mengungkapkan kebenaran pada siapapun. Malam itu, Dina duduk kembali di hadapan koper. Kali ini ia berani membuka isinya perlahan dan menghitung bandelan uangnya satu persatu. Ia menulis jumlah kasar di sobekan kertas, bekas bungkus nasi. 20 bundel isi, 10 juta 15 bundel isi, 5 juta 10 bundel isi 2 juta, 3 bundel yang sudah usang dan robek. Sebagian perkiraan totalnya sekitar 200 miliar rupiah. Dina terdiam cukup lama. Ia lalu menggenggam satu bundel dan mencium uang itu. Bau kertasnya menusuk hidung. Tapi baginya, bau itu seperti bau kemenangan. Seperti napas hidup baru. Namun, di balik senyum kecil yang sempat terukir, ketakutan belum hilang. Di dalam pikirannya, suara-suara dari mimpi semalam masih terngiang. "Kau sudah mengambil yang bukan milikmu." Suara itu seperti racun yang mengalir pelan, melemahkan semangat yang baru saja tumbuh. Dina menutup koper itu lagi, mengunci, lalu mengikatnya dengan tali rafiah, dan menyimpannya di bawah papan lantai yang ia bongkar diam-diam. Hari-hari berikutnya akan menjadi hari yang menentukan. Apakah ia akan menyerah pada ketakutan? Atau mulai menyusun langkah kecil untuk hidup baru? Karena meski malam masih panjang dan gelap masih pekat, keputusan tetap harus diambil. Pagi itu tak seperti biasanya. Tidak ada suara gemerisik karung goni. Tidak ada langkah kaki Dina menuju tempat pembuangan sampah. Gubuk kecilnya masih tertutup rapat. Dina duduk di dalam, menghadap cermin kecil yang tergantung di dinding. Sermon itu retak di bagian tengah dan pantulan wajahnya terbelah dua. Separuh adalah perempuan tua yang selama ini ia kenal kusut, lesu, dan penuh luka hidup. Separuh lagi adalah wajah yang tak ia kenal. Wajah yang bertanya, "Sekarang kamu punya pilihan, tapi apa yang akan kamu lakukan dengannya?" Sudah 3 hari sejak koper itu ditemukan. 3 hari Dina hidup dalam gelisah dan bisikan-bisikan batin. Namun pagi ini, sesuatu berubah. Ia berdiri, perlahan membuka lemari kayu kecil di sudut rumah, mengambil potongan kain paling bersih yang ia punya, mengenakan baju batik pudar,
yang dulu ia simpan untuk jika ada yang meninggal. Karena hanya saat itulah ia merasa pantas berdandan rapi. Dina menyisir rambutnya yang putih dengan jari. Ia lalu membuka papan lantai, tempat ia menyimpan koper. Uang itu masih di sana, utuh. Dina mengambil beberapa bundel, membungkusnya dalam plastik, dan memasukkan ke dalam tas belanja kain. Hari ini, ia ingin mencoba sesuatu yang baru. Taksi tua melaju pelan membawa Dina ke pusat kota. Ia meminta turun di sebuah toko baju. Tak banyak bicara, hanya menunjuk dan menyerahkan lembaran uang dari tas plastik kecil. Petugas kasir sempat tertegun. Uang tunai yang digunakan untuk membeli pakaian sebanyak itu bukan hal biasa. Tapi melihat penampilan Dina yang lusuh, mereka hanya bertukar pandang dan mencoba tak bertanya apa-apa. Dina masuk ke ruang ganti, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia melihat dirinya dengan pakaian layak. Blus sederhana, celana panjang bersih, dan sandal baru yang empuk di kaki. Ia berdiri lama di depan cermin, tangannya menyentuh pipinya sendiri, seakan memeriksa. Ini benar aku? Air matanya menetes, tapi cepat ia usap. Masih ada banyak yang harus ia lakukan hari ini. Setelah membeli pakaian, Dina masuk ke restoran kecil di ujung jalan. Dulu ia berani berdiri di depan kaca restoran itu, melihat nasi padang dari balik etalase, dan menelan ludah. Sekarang, ia membuka pintu, melangkah masuk, dan duduk di kursi paling dekat jendela. Pelayan muda menghampirinya dengan ragu. Mau pesan apa? Dina menatap menu. Ia bisa membaca, meski lambat. Rendang 1, ayam goreng 1, sayur nangka, tambah sambal. Pelayan itu mencatat dengan cepat. Minumnya, Bu? Teh hangat 2 Bu, sendirian, kan? Dina menoleh ke kursi kosong di depannya dan berkata, 1 untuk aku, 1 lagi untuk yang selalu nemenin aku. Meski cuma bayangan, pelayan itu tak mengerti. Tapi ia mengangguk. Dina makan dengan perlahan. Setiap suapan terasa seperti perayaan kecil yang suci. I attack, turbo. Ia menikmati setiap detik, seperti sedang menulis ulang bab hidupnya yang lama terlupakan. Sore menjelang, Dina berdiri di depan sebuah kantor notaris. Ia tidak bodoh. Ia tahu, uang sebesar itu bisa membakar dirinya hidap-hidap jika tidak digunakan. Dengan banner, ia ingin tahu bagaimana cara menyimpannya, bagaimana menggunakannya secara sah. Petugas di sana sempat kaget saat Dina menyodorkan uang ratusan juta untuk dibantu membuat rekening perusahaan, pembelian properti, dan pengurusan legalitas. Namun, karena semuanya sah uang tunai tanpa laporan, kehilangan, tanpa tanda pencucian uang, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Dengan bantuan notaris, Dina mulai membangun sesuatu. Beberapa hari kemudian, ia membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tak mewah, tapi nyaman. Ia tetap tinggal sendirian, tapi kini tidur di kasur empuk, bukan dipan kayu. Air mengalir, lampu terang, dan ia bahkan punya kulkas. Tapi yang paling membuatnya bahagia adalah suara. Bukan suara orang-orang, tapi suara hatinya yang perlahan-lahan membisikkan, "Kamu juga berhak hidup baik." Suatu sore, saat berjalan menyusuri jalan utama, Dina melihat showroom mobil mewah. Ia tak mengerti apa yang mendorongnya. Mungkin hanya impuls, mungkin simbol bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi. Ia masuk. Seorang petugas pria menyambut dengan setengah tersenyum, setengah meremehkan. "Ibu cari siapa ya?" tanyanya pelan. Dina melihat ke arah mobil merah yang dipajang di tengah showroom. "Yang itu bisa saya beli sekarang?" Petugas terdiam. Dina membuka tas kecil dari bahunya. Isinya cek dan surat dari bank hasil pengurusan yang dibantu notaris. 10 menit kemudian, semua orang di showroom itu berdiri. Mobil merah itu Lamborghini bercahaya keluar perlahan dari showroom, dikendarai oleh seorang sopir showroom. Menuju depan pintu, Dina berdiri di sampingnya. Banyak pejalan kaki menoleh. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan merekam. "Bu, ini kuncinya," ujar petugas itu. Wajahnya kini penuh hormat. Dina menerima kunci itu dengan tangan gemetar. "Mobilnya, cantik," bisiknya.
Lalu ia berkata pelan, "Tapi aku lebih cantik dari rasa dihina yang dulu kalian lemparkan padaku." Hari-hari berikutnya, berita tentang pemulung beli Lamborghini menyebar cepat, viral. Foto-fotonya dibagikan ribuan kali. Beberapa bilang ia menemukan emas. Beberapa bilang ia warisan dari orang kaya. Tak ada yang tahu pasti. Dan Dina, ia tetap tenang, tak membantah, tak menjelaskan. Karena bukan tentang mobilnya, tapi tentang hidupnya yang selama ini dianggap sampah. Namun, jauh di dalam hatinya, Dina tahu semua ini masih awal. Di bawah tumpukan keberuntungan, ia masih merasa dibayangi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu perasaan bahwa kebahagiaan ini terlalu cepat datang, terlalu indah untuk nyata. Dan pelan-pelan, kegelisahan itu kembali muncul. Karena dalam diamnya, ia sadar dunia tidak pernah memberi sesuatu tanpa alasan. Dan tak ada keberuntungan yang datang tanpa harga. Suara mesin mobil menggeram lembut di pelataran rumah mungil yang baru Dina tempati. Rumah itu memang tidak megah, tapi memiliki pagar besi, taman kecil, dan garasi sederhana. Dan di dalam garasi itulah sesuatu yang jauh dari bayangan masa lalu. Dina kini berdiri gagah. Lamborghini merah mengilap, seperti keluar dari dunia lain, bukan dari hidup seorang pemulung tua. Setiap pagi, Dina membuka tirai jendela ruang tamunya perlahan. Ia berdiri di sana, menatap mobil itu, dan bertanya dalam hati, "Beneran ini punyaku?" Pertanyaan yang selalu sama, dan setiap kali ia menjawab sendiri, dengan senyuman-senyum yang lebih banyak menyimpan kebingungan daripada kebanggaan. Hari itu, Dina mengenakan tunik panjang berwarna gading. Rambutnya masih putih, tapi kini tertata rapi. Wajahnya bersih, meski keriput tak bisa disembunyikan. Ia duduk di kursi depan rumah, sambil menyesap teh hangat, saat seorang jurnalis muda datang menghampiri. "Permisi, Bu Dina." Dina menoleh. Wajah perempuan muda dengan name tag televisi nasional tersenyum ramah. "Saya dari program Kisah Hebat Rakyat Jelata. Kami dengar Ibu membeli mobil mewah setelah menemukan harta di tempat sampah. Boleh kami wawancara?" Dina tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh, namun akhirnya ia hanya mengangguk pelan, tanpa banyak kata. Beberapa jam kemudian, Dina duduk di ruang tamunya. Kamera menyala. Lampu sorot menyilaukan wajah. 2 mikrofon ditempelkan, satu di dadanya, satu di meja. Jurnalis itu mulai bertanya, "Bu Dina, apa rasanya? Dari yang dulu dicibir, kini dikagumi semua orang?" Dina tersenyum tipis. "Dulu, saya sering disuruh pergi dari warung, Jepelang Bao. Pernah juga ditendang karena dianggap ngemis. Sekarang, saya diundang TV, dikasih teh manis, terus duduk di sofa empuk. Rasanya aneh." Jurnalis itu tertawa kecil. "Banyak orang bilang Ibu adalah simbol keberuntungan. Apa Ibu percaya itu?" Dina memutar bola matanya. "Kalau boleh jujur, saya tidak tahu apakah ini keberuntungan atau cuma giliran saya untuk disapa Tuhan." Kata-kata itu membuat semua kru hening sejenak. Video wawancara itu tayang 2 hari kemudian, dan dunia maya meledak. "Pemulung beli Lamborghini? Gila, keren. Kisah nyata yang menginspirasi. Pasti ada yang janggal. Masa ia nemu duit 200 M di TPA? Dana for President." Komentar membanjiri media sosial. Akun-akun gosip ikut membahasnya. Influencer berebut membuat konten tentangnya. Bahkan ada yang membuat drama pendek yang menceritakan ulang perjalanan Dina, lengkap dengan aktor terkenal. Dalam hitungan hari, nama Dina menjadi viral. Namun, tidak semua komentar menyenangkan. "Pasti dia rampok. Mana ada pemulung bisa kaya dadakan? Itu kerjaan sindikat. Nenek-nenek kok sok beli mobil mewah? Emang ngerti cara nyetir?" Dina membaca semua komentar itu. Dalam diam, ia tidak paham teknologi, tapi seseorang dari notarisnya yang kini menjadi asisten pribadi membantu membacakan, dan tiap kata pedas yang keluar dari layar terasa seperti duri di dada yang belum sembuh sepenuhnya. Suatu malam, Dina pergi keluar tanpa pengawalan. Ia membeli martabak di warung kaki 5 hanya karena ia rindu rasa sederhana itu. Tapi langkahnya terhenti saat sekelompok remaja mengenalinya.
Itu dia. Nenek pemulung jadi crazy rich. Foto dongnek. Boleh numpang duduk di Lamborghini-nya. Ya, cuma buat story. Dina tersenyum seadanya. Tapi, saat mereka tertawa dan menirukan caranya berbicara, ia tahu. Mereka tidak benar-benar menghargainya. Mereka hanya menjadikannya bahan lelucon, aset viral. Malam itu, Dina kembali ke rumah tanpa membawa martabak. Beberapa hari setelahnya, ia duduk di ruang tengah. Di meja depannya, ada proposal kerjasama dari perusahaan minuman, sepatu, hingga aplikasi digital. Semua ingin menjadikan Dina sebagai ikon. Keberuntungan, Dina tak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah kini dunia mulai menyukainya? Atau hanya memanfaatkan ceritanya? Ia ingat betul dulu. Orang bahkan tak mau menyentuh tangannya. Kini semua berebut berfoto dengannya. Berharap sedikit kilau berkah Dina menempel pada mereka. Namun, hati Dina tak secepat itu berubah. Ia masih perempuan yang pernah makan nasi basi di pinggir got. Masih perempuan yang tahu rasanya tidur sambil memeluk kardus karena udara malam menusuk tulang. Mobil, rumah, baju bagus, tak cukup kuat menghapus luka-luka itu. Suatu pagi, Dina berdiri di halaman. Ia memandangi Lamborghini merahnya. Mobil itu mengilap, warnanya menyala terang, tapi hatinya gelap. Tiba-tiba ia membuka pintu mobil, masuk, dan duduk di dalamnya. Ia menyalakan mesin, lalu mengendarainya perlahan ke arah kota. Banyak orang menoleh. Beberapa melambaikan tangan, tapi Dina hanya menatap lurus ke depan. Ia berhenti di sebuah panti asuhan. Anak-anak berlarian, tertawa. Mereka tak mengenalnya. Mereka tak peduli pada Lamborghini. Dina duduk di ayunan kecil di halaman belakang. Seorang anak perempuan menghampirinya. Namanya siapa, Nek? Dina. Kok sedih? Dina menatap bocah itu lama, lalu tersenyum. Nek Dina, cuma lagi bingung tentang arti bahagia. Anak itu mengangguk polos. Kalau aku, bahagia itu pas bisa makan bakso bareng temen. Dina tertawa kecil. Sederhana. Jawaban dari seorang anak yang bahkan tak punya rumah tetap, tapi tahu arti syukur. Sore itu Dina pulang dengan pikiran berat. Uang bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Tapi ia belum tahu, apakah uang bisa membeli makna. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Malam mulai turun dengan perlahan. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan, seperti kunang-kunang yang enggan tidur. Tapi di sebuah rumah kecil yang kini jauh dari kata kumuh, seorang perempuan tua duduk sendiri di ruang tengah. Lampu menggantung rapi di atas kepalanya, memancarkan cahaya putih yang lembut. Tapi hati Dina terasa gelap. Di meja kopi berdiri sebuah bingkai berisi foto dirinya di depan Lamborghini merah. Di foto itu, ia tersenyum. Tapi kini, wajah itu hanya menatap kosong ke depan, seperti kehilangan maknanya. Sudah sebulan sejak Dina menemukan koper uang itu. Dan selama sebulan ini pula, hidupnya seperti dibalikan oleh tangan raksasa yang tak kasat mata. Ia dikelilingi oleh banyak orang, ditelepon setiap hari, diundang ke talk show, dihampiri pejabat, dilirik pengusaha. Namun, tak satu pun dari mereka yang bertanya, "Apa kabarmu, Dina? Apakah kamu baik-baik saja?" Semua hanya tertarik pada ceritanya, bukan jiwanya. Suatu siang yang terik, Dina sedang duduk di taman kecil depan rumahnya, ketika seorang wanita datang bersama 2 anak laki-laki remaja. Wanita itu mengenakan gamis modern, dan anak-anaknya mengenakan sepatu mahal. Dina mencoba mengenal wajah itu. Samar. Tapi ada sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. "Assalamualaikum. Ini benar Bu Dina?" "Ya," sapa wanita itu manis. "Waalaikumsalam," jawab Dina ragu. "Aku Rahmi, anaknya Bu Sumini."
Dulu tinggal di samping rumah nenekmu di kampung. Ingat, Dina diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Oh, iya. Kamu yang sering ambil sisa makananku waktu kecil. Ya, Rahmi tertawa canggung. Ya, itu dulu, Bu. Tapi sekarang kita sama-sama sudah berubah. Saya dengar ibu lagi sukses. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia. Dina tersenyum samar. Namun, senyum itu perlahan memudar. Ketika Rahmi melanjutkan, "Anak, saya mau daftar sekolah internasional, Bu, tapi biayanya lumayan." Saya mikir, mungkin ibu bisa bantu sedikit. Dina terdiam. Rahmi tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Anggap aja balas budi. Bu, dulu saya sering numpang makan di Nanak Haibo. Hari-hari berikutnya, Dina seperti dikepung. Orang-orang dari masa lalunya bermunculan. Yang dulu menghina, kini datang dengan bungkusan buah tangan dan senyum palsu. Yang dulu menutup pintu, kini memeluknya seolah keluarga. Namun, setiap pelukan itu dingin, hambar, seperti pelukan yang diberikan hanya untuk menjangkau kantongnya. Dina mulai merasa sesak. Puncaknya terjadi ketika seseorang datang ke rumah, mengaku sebagai adik sepupunya. Lelaki itu bahkan membawa surat silsilah keluarga. "Kita dulu waktu kecil sering main layangan bareng, Bu," katanya. Dina menatap lekat-lekat wajahnya. Tidak ada yang ia ingat, tapi karena suara lelaki itu bergetar dan air matanya jatuh. Dina, lulu, Ea ayak makan, lalu memberi sedikit bantuan. Namun keesokan harinya, foto mereka tersebar di media sosial dengan keterangan, pemulung Crazy Rich ternyata masih punya keluarga. Netizen terharu. Dina memelototi layar ponsel kecil yang baru ia beli. "Ini bukan tentang keluarga," gumamnya lirih. "Ini tentang pencitraan yang tak aku minta." Malam hari, Dina duduk sendirian di balkon rumahnya. Dari jauh, lampu kota berkedip-kedip, tapi semuanya terasa seperti titik kosong. Tanpa makna, Dina menggenggam gelas teh hangat yang sudah dingin. Lalu kenangan lama datang menghantam Dina. Kecil, duduk di tepi kali, menangis karena dipukul anak tetangga yang menyebutnya anak pemulung hina. Neneknya datang, memeluknya, dan berkata, "Dina, kita mungkin miskin, tapi kita punya harga diri. Jangan pernah menjualnya hanya demi bisa duduk di tempat yang terang." Dina menutup matanya. Kini, ia duduk di tempat terang, tapi harga dirinya terasa kabur. Ia tak tahu lagi siapa yang tulus, siapa yang pura-pura. Keesokan harinya Dina memutuskan pergi ke sebuah warung kecil, tempat ia dulu sering diusir. Ia membeli teh botol dan duduk di kursi plastik pinggir jalan. Beberapa orang mengenalinya. Bu Dina ya? Wah, ibu kenapa kesini? I sengaja, rindu bau jalanan." Mereka tertawa tapi Dina diam. Ia mencium bau sampah di seberang jalan. Dan anehnya, bau itu membuat hatinya hangat. Lebih hangat daripada aroma kulit jok Lamborghini yang wangi parfum mahal. Di hari lain, Dina mengunjungi tempat pembuangan lama. Ia melihat seorang bocah laki-laki. Tubuhnya kurus, sedang menarik karung 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Bocah itu tersandung, jatuh, dan botol-botol plastiknya berserakan. Tanpa pikir panjang, Dina turun dari mobil, melepas sandalnya, dan membantu bocah itu mengumpulkan botol. Orang-orang menoleh, beberapa memotret. Tapi Dina tak peduli. "Namamu siapa?" tanya Dina setelah membantu. "Ilham." "Nek, kamu sendirian?" "Ya, emakku sakit di rumah. Aku yang cari duit." Dina menatap mata bocah itu. Ada dirinya di sana. Malam itu, Dina menangis di kamarnya. Tangis yang tak bisa ditahan lagi. Bukan karena sedih semata, tapi karena merasa telah kehilangan arah. Ia kaya, tapi kosong. Ia terkenal, tapi sepi. Ia dihormati, tapi merasa seperti boneka etalase. Dalam tangisnya, ia memegang satu bundel uang, menggenggam erat, lalu meletakkannya di dada uang. "Ayanai, bukan jahat, tapi semua yang datang bersamanya terlalu asing bagiku." Dina tahu, hidupnya sudah tak bisa kembali seperti dulu.
Tapi ia juga sadar, ia tak bisa terus berada di tengah kemewahan yang menyesakkan dada. Ia harus memilih. Dan di titik itulah, Dina mulai menyusun rencana. Rencana untuk menemukan kembali arti dirinya. Dan keputusan yang ia buat nanti akan mengguncang dunia yang selama ini hanya melihat dari layar. Langit pagi itu tidak biru. Abu-abu menggantung seperti kain tua yang dililitkan paksa di langit. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari tanah basah dan sisa-sisa malam. Di tengah keheningan itu, Dina berdiri di depan cermin rumahnya, mengenakan baju sederhana. Tanpa makeup, tanpa perhiasan, ia menatap dirinya lama. Wajah itu bukan lagi wajah yang asing. Wajah itu bukan dinasti pemulung. Bukan pula dinasti viral pemilik Lamborghini. Tapi seseorang yang sedang mencari kembali potongan jiwanya yang tercecer di tumpukan kardus masa lalu. Hari itu, Dina memanggil asisten notarisnya. Ia menyerahkan selembar surat bertanda tangan. "Bu, ini baca saja. Aku ingin seluruh uangku yang tersisa digunakan untuk satu hal saja." Notaris itu membaca dengan mata melebar. Pembangunan rumah belajar, tempat tinggal, dan dapur umum untuk para pemulung dan anak-anak jalanan. "Bu, Anda serius?" Dina tersenyum. "Ini keputusan yang paling aku mengerti selama aku punya uang." Kemudian, sebuah lahan kosong di pinggiran kota mulai diratakan. Truk-truk datang. Semen diturunkan. Tukang bangunan bekerja sejak pagi. Di tengah panas, Dina duduk di bawah pohon waru sambil melihat pelan-pelan. Pondasi pertama digali, para pemulang, anak jalanan, pengemis, bahkan orang yang dulu biasa satu lapak dengannya, mulai berdatangan. "Bu Dina beneran bikin rumah buat kita, Nek. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kalian gak perlu takut diusir. Terus, kita tinggal di sana gratis." "Ya, gratis. Tapi semua orang harus belajar, harus berubah, harus jadi manusia yang dihargai." Anak-anak bersorak, para ibu memeluk Dina sambil menangis. Dan para lelaki yang dulu tak percaya, kini membungkukkan badan dalam hormat. Bangunan itu diberi nama Rumah Kardus. Tempat mereka yang pernah dianggap sampah temboknya dicat warna-warna cerah. Ada ruang belajar, dapur besar, musola kecil, dan kamar-kamar sederhana dengan ranjang susun dari besi ringan. Dina tinggal di sana. Ia memilih tidur di kamar kecil dekat dapur. Ia tidak kembali ke rumah besarnya. Ia tidak injen. Lamborghini-nya diparkir di sana. Mobil mewah itu ia sumbangkan ke museum transportasi dengan plakat kecil dari tumpukan sampah. Aku belajar bahwa hidup bukan soal mengkilap atau tidak, tapi soal siapa yang masih bisa melihat cahaya di tempat tergelap sekalipun. Hari-hari berikutnya, Dina mengajar membaca untuk anak-anak. Ia mencuci piring bersama ibu-ibu. Ia menjemur baju. Ia menyapu lantai. Tak ada kamera, tak ada media, tak ada yang tahu, tapi ia tenang untuk pertama kalinya. Setelah puluhan tahun, Dina merasa hidup. Namun, dunia tidak pernah tinggal diam. Seorang produser televisi mendatangi lokasi rumah kardus. Ia ingin mengangkat cerita Dina menjadi serial drama. Ia membawa surat kontrak, tim legal, dan janji keuntungan besar. "Kita bisa angkat kisah ibu. Kita buat drama TV. Ibu bisa jadi lebih terkenal lagi." Dina menatap pria itu lama, lalu hanya berkata, "Kalau kau anggap hidupku tontonan, silakan pergi. Aku tidak butuh sorotan. Aku hanya butuh waktu untuk menyembuhkan yang dulu kalian tertawakan." Produser itu tersinggung, tapi pergi, dan Dina tetap diam di tempat. Satu malam, seorang anak laki-laki mendekatinya di dapur. "Nek Dina, boleh nanya?" "Boleh." "Kenapa Nek Dina gak simpen uangnya aja? Jadi orang kayak gitu, enak kan? Bisa punya rumah bagus, terus jalan-jalan." Dina tersenyum dan menatap mata anak itu. "Dulu, aku pernah kaya, tapi aku malah kehilangan suara. Semua yang datang cuma mau menjarah hatiku. Tapi di sini, aku mungkin gak punya banyak, tapi aku punya suara, punya arti, dan bisa tidur tanpa takut
siapa yang akan datang bawa kamera ke mukaku? Anak itu diam lalu memeluk Dina. Di halaman rumah belajar, Dina membuat papan besar dari kayu daur ulang. Ia menulis dengan cat putih. Kami bukan sampah, kami hanya butuh tempat untuk tumbuh. Kalimat itu menjadi slogan tempat itu. Dan pelan-pelan, orang-orang mulai datang bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk membantu. Mahasiswa datang mengajar. Dokter muda membuka pos kesehatan. Donatur mengirim beras. Semua karena mereka melihat ini bukan proyek viral. Ini perjuangan hidup seorang perempuan yang tak ingin ada lagi manusia dikubur di antara tumpukan plastik dan caci maki. Namun suatu hari, Dina jatuh pingsan saat menyapu halaman. Ia dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang tubuhnya terlalu lemah. Organ dalamnya menua lebih cepat dari usianya. Bu Dina harus banyak istirahat, tapi Dina hanya tertawa. Biar saja tubuhku lelah, asal hatiku jangan. Dina kembali ke rumah kardus. Ia berjalan pelan, duduk di kursi kayu, sambil melihat anak-anak bermain bola plastik. Tawa mereka mengisi udara, suara yang jauh lebih indah. Dari suara notifikasi uang masuk ke rekening, ia tersenyum, lalu menatap langit. Terima kasih Tuhan, aku pernah jadi pemulung. Aku pernah dihina. Aku pernah viral. Dan kini, aku pulang ke diriku yang sebenarnya. Dan dari balik jendela, kamera salah satu anak yang belajar videografi merekam wajah Dina. Bukan untuk diviralkan, tapi untuk disimpan. Sebagai saksi bahwa ada seorang perempuan yang dulu dibungkus kardus untuk berteduh. Kini, membungkus banyak orang dengan harga diri dan cinta. Langit mendung. Sejak pagi, aroma tanah basah menyeruak di halaman rumah kardus. Anak-anak tak berlarian seperti biasanya. Para ibu tetap memasak di dapur umum. Tapi kali ini, tak banyak obrolan. Semua terasa tenang. Terlalu tenang. Seperti menunggu sesuatu. Dina duduk di beranda. Tubuhnya diselimuti syal abu-abu. Wajahnya pucat. Namun mata itu masih menyala. Ia menyaksikan hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah dan atap seng yang dulu pernah menjadi tempat perlindungannya. Saat ia masih tidur di kolong gerobak, hujannya masih sama ya, bisiknya pada dirinya sendiri. Cuma tempatku melihatnya yang berubah. Ia tak tahu bahwa malam sebelumnya, dokter telah berbicara diam-diam kepada salah satu relawan. Kondisi Bu Dina tidak stabil, ada komplikasi organ dalam, harus rawat inap intensif. Tapi beliau menolak keras. Dina tak pernah suka rumah sakit. Ia lebih memilih mati dalam pelukan orang-orang yang mengerti luka hidup daripada hidup dalam dinding steril yang tak mengerti jerih payah seorang pemulung. Pagi itu, sebuah kejutan datang. Seorang pria tua berdiri di gerbang rumah kardus. Tubuhnya kurus. Tangan kirinya gemetar memegang tongkat. Ia mengenakan jaket kulit kusam yang sudah mengelupas di sana-sini. Saya mau ketemu Dina, katanya lirih kepada penjaga gerbang. Tak lama kemudian, pria itu sudah duduk di hadapan Dina, di bawah atap yang meneteskan hujan ke sela-sela kayu. Dina menatapnya lama, seolah waktu berhenti. Kamu, Supardi? Pria itu mengangguk pelan. Sudah puluhan tahun, Bu. Dina terdiam, matanya berkaca. Supardi adalah lelaki yang pernah dijodohkan dengannya dulu. Saat Dina masih remaja, lelaki yang menolak menikah karena tak mau hidup dengan anak pemulung. Lelaki yang membuat ibunya menangis semalaman. Aku dengar kisahmu dari berita, ujar Supardi pelan. Dina tersenyum miris. Semua orang baru ingin mengenalku setelah aku punya uang, tapi aku tidak datang untuk itu. Katanya cepat, aku datang untuk minta maaf karena pernah memperlakukanmu seperti bukan manusia. Dina tak menjawab, ia hanya menatap ke hujan. Suara atap seng yang dipukul titik-titik air, seperti simfoni penebus masa lalu. Hari-hari berikutnya, tubuh Dina melemah, tapi hatinya tetap kuat. Ia tetap mengajar. Ia tetap menyapu meski hanya bisa 2 langkah. Ia tetap menyambut tamu, meski harus duduk di kursi roda. Anak-anak dan relawan mulai memperhatikannya diam-diam. Mereka tahu, waktu Dina mungkin tak banyak lagi. Namun tak seorang pun berani mengucapkannya. Karena di hadapan mereka, Dina bukanlah perempuan tua yang lemah.
Ia adalah ibu dari semua luka yang berhasil bangkit dan menjadi pelita. Suatu malam, hujan deras turun. Atap seng rumah kardus menari-nari dalam irama keras dan padat. Dina duduk di ruang tengah. Ia mengenakan jaket tuanya. Bukan baju mewah, tapi jaket lusuh yang dulu selalu ia pakai saat memulung. Di tangannya, secarik surat tertulis dengan tinta hitam. Kepada siapapun yang kelak membaca ini. Jika suatu hari aku tidak bangun, jangan tangisi kepergianku. Aku sudah hidup 1000 kali lipat lebih baik dari yang kupikirkan. Jangan bangun tuku, jangan beri aku nama di tembok. Cukup teruskan rumah ini. Ajarkan anak-anak kita untuk tak pernah merasa dirinya sampah. Karena dari tempat terendah, kita bisa melihat bintang paling terang. Dan jika kelak dunia bertanya, siapa aku? Jawab saja, aku hanyalah seorang pemulung yang pernah menemukan harapan dalam tumpukan luka. Dina pagi itu, Dina tak membuka tirai seperti biasanya. Tidak duduk di kursi kayu, tidak menyeduh teh hangat. Salah satu anak kecil yang biasa mengetuk jendelanya memanggil-manggil tanpa jawaban. Para relawan masuk dengan perlahan. Dan di kamar sederhana itu, di bawah langit-langit kayu, Dina telah tertidur untuk selamanya. Wajahnya tenang, tersenyum, dan di dadanya, tangannya memeluk jaket tua seolah memeluk semua luka yang akhirnya ia maafkan. Seluruh penghuni rumah kardus menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena mereka sadar bahwa hidup mereka kini telah bersinar terang karena satu perempuan yang dulu bahkan tak dianggap layak duduk di emperan toko. Mereka tidak membuat patung, tidak mencetak spanduk, tapi mereka melanjutkan rumah kardus. Anak-anak terus belajar, dapur terus mengepul, dan setiap Jumat mereka membacakan surat dari Dina di hadapan anak baru. Karena warisan terbaik bukanlah uang, tapi cinta yang dibagikan ketika dunia memilih untuk membenci. Sudah 2 minggu sejak kepergian Dina, rumah kardus tetap hidup seperti biasa. Anak-anak belajar, para relawan bekerja, dapur umum tetap mengepul. Tapi ada satu sudut yang kini selalu sepi. Kursi kayu di beranda, tempat Dina biasa duduk menatap langit. Kini, kursi itu hanya ditemani jaket tuanya yang tergantung rapi. Tak pernah dipindahkan. Tak ada yang berani duduk di sana. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Namun di luar pagar rumah kardus, dunia sedang sibuk-sibuk menggali siapa sebenarnya Dina. Suatu sore, seorang jurnalis bernama Farah datang ke rumah kardus. Ia adalah salah satu wartawan yang dulu pernah mewawancarai Dina saat sedang viral. Tapi kini ia datang bukan sebagai pemburu konten. Ia datang karena hatinya terusik. Dulu, Farah hanya melihat Dina sebagai fenomena pemulung jadi kaya, beli Lamborghini, bikin konten, viral. Tapi setelah mendengar bahwa Dina telah meninggal dalam diam tanpa kemewahan, tanpa sorotan, tanpa pelukan dari dunia, Farah merasa cerita itu belum selesai. Ia datang membawa kamera kecil, buku catatan, dan pertanyaan di dadanya. Kenapa orang seperti Dina tak pernah diangkat sungguh-sungguh? Sampai dia tiada, Farah tinggal di rumah kardus selama beberapa hari. Ia mewawancarai anak-anak. Ia berbincang dengan para relawan. Ia membaca surat-surat peninggalan Dina yang disimpan dalam kotak kayu kecil di kamar Dina. Dan dari situlah, ia mulai menemukan potongan-potongan kisah yang tidak pernah Dina ceritakan ke publik. Salah satu anak, Ilham, menunjukkan buku tua yang disimpan di bawah ranjang Dina. Di dalamnya ada halaman-halaman berisi tulisan tangan, puisi-puisi pendek, potongan doa, dan satu halaman khusus yang membuat Farah tercekat. Dulu, aku pernah ingin mati di selokan, karena tak ada satu orang pun yang ingin tahu namaku. Tapi aku urungkan niatku, karena di dekat tempat sampah itu, seekor kucing liar tidur di pelukanku. Ia meong pelan, seperti bilang, "Jangan mati dulu, aku butuh kamu." Farah menutup buku itu dengan air mata yang tak tertahan. Dunia tahu, Dina beli mobil mewah. Tapi tak pernah tahu, ia pernah mencoba bunuh diri karena kelaparan dan diusir dari pos ronda. Malam hari, Farah menulis artikelnya selama 2 hari. Ia tidak menulis tentang Lamborghini, tidak tentang koper uang,
Tapi tentang malam-malam Dina tidur dengan kardus basah. Tentang saat ia memandikan bayi tetangganya karena sang ibu sedang sakit. Tentang bagaimana Dina tetap menyisakan roti untuk orang lain meski hanya punya satu potong. Artikel itu berjudul, Dina bukan pemulung yang kaya, tapi manusia yang kita abaikan terlalu lama. Saat artikel itu terbit, dalam waktu 12 jam dibaca lebih dari 1 juta kali. Komentar berdatangan. Tapi kali ini bukan sensasi yang mereka cari. Saya menangis membacanya. Maaf Bu Dina, saya dulu cuma menertawakanmu. Andai kami tahu lebih dulu, kami tak akan menjadikanmu bahan konten. Kami kehilanganmu sebelum sempat mengenalmu. Di rumah-rumah, sekolah-sekolah, komunitas relawan kisah Dina dibacakan. Beberapa guru mewajibkan murid menulis esai tentang Dina. Bahkan sebuah universitas memberikan nama beasiswa Dina bagi anak-anak tak mampu yang memiliki semangat berbagi. Semuanya LAHIR dari diam seorang perempuan yang tak pernah minta dikenal. Namun, kejutan belum berhenti. Farah menemukan satu file video di flash disk yang diberikan oleh salah satu anak binaan Dina ini. Nek Dina titip, katanya, nanti kalau semua orang sudah tenang, baru boleh diputar. Farah memasukkan flash disk itu ke laptop, layar menyala, dan wajah Dina muncul. Wajahnya tenang, duduk di kursi kayu. Di belakangnya terlihat halaman rumah kardus. Kalau kamu sedang menonton ini, suara Dina lirih namun jelas. Mungkin aku sudah tidak di dunia ini, tapi aku ingin menyampaikan sesuatu. Karena aku tak sempat bicara banyak waktu hidup. Dina melanjutkan dengan mata berkaca. Semua orang bilang aku beruntung, tapi aku tidak setuju. Aku ini hanya orang yang dibiarkan hidup terlalu lama untuk merasakan terlalu banyak luka, dan akhirnya diberi kesempatan untuk mengubahnya. Bukan semua orang bisa. Tolong, jangan lihat aku dari Lamborghini. Lihat aku dari malam-malam. Aku menahan lapar dari saat aku tak punya sepatu. Dari saat aku dihina di depan umum. Karena kalau kalian cuma belajar dari pencapaianku, kalian tak akan tahu rasa pahit yang sebenarnya membuatku kuat. Farah menatap layar itu dengan tangis tertahan. Video itu diunggah ke media sosial oleh tim Rumah Kardus, dan dunia menangis bersama. 1 bulan setelah video itu viral, satu surat resmi datang dari pemerintah kota. Mereka ingin memberi nama jalan baru di dekat Rumah Kardus dengan nama Jalan Dena. Sorry, jalan mereka yang pernah tersisih para penghuni rumah. Kardus berdiri di pinggir jalan saat papan nama itu dipasang. Semiwa Heneng, hanya angin sore yang bersuara. Ilham, bocah kecil yang dulu dibantu Dina, kini menjadi siswa berprestasi di sekolah. Ia berdiri di depan kerumunan, lalu berkata dengan suara kecil, "Kalau bukan karena Nek Dina, aku mungkin masih tidur di jalan. Mungkin mati. Tapi sekarang, aku mau jadi dokter, biar bisa nolong orang kayak Nek Dina dulu." Semua menangis. Tapi tangis itu bukan duka. Tangis itu adalah bentuk cinta. Malam harinya, langit kembali mendung. Tapi di Rumah Kardus, cahaya lampu tak pernah padam. Anak-anak masih membaca buku. Ibu-ibu memasak. Para relawan menyiapkan kelas esok hari. Dan di dinding ruang tengah, terpampang besar tulisan dari Dina. Jangan cari siapa aku, tapi tanya, siapa dirimu? Setelah membaca kisahku. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik awan tipis. Cahaya keemasan menembus jendela-jendela kayu Rumah Kardus, menyapu lantai sederhana, menyentuh wajah-wajah mungil yang masih tertidur dengan senyum di bibir. Dan di ruang tengah, tepat di atas kursi kayu peninggalan Dina, sebuah bingkai baru dipasang. Di dalam bingkai itu hanya ada satu kalimat. Langit tak pernah tertutup bagi mereka yang bersedia melihat dengan hati. Kata-kata terakhir dari Dina dicatat oleh seorang relawan, disalin dari secari kertas lusuh yang ditemukan di dalam kantong jaket tuanya. Tak ditulis untuk dibagikan, tapi ditinggalkan sebagai pesan abadi. Dan pagi itu, semua orang di Rumah Kardus mengangkat wajah ke langit. Langit yang sama, langit yang dulu disaksikan. Dena saat tidur, beralaskan kardus,
di bawah kolong jembatan. Langit yang dulu memayunginya saat ia dihina, diludahi, ditendang, karena dianggap bau. Langit yang dulu hanya jadi tempat berdoa sambil berharap seseorang, siapapun, mau melihat bahwa dirinya juga manusia. Langit itu kini menjadi saksi bahwa seorang pemulung bisa mengubah dunia. Waktu berlalu, rumah kardus berkembang, bangunan bertambah, anak-anak semakin banyak. Kini ada klinik kecil, ada ruang komputer, hasil donasi, dan perpustakaan sederhana yang dinamai Pojok Dina. Di dalamnya terpajang lusinan cerita anak, catatan harian, serta lembaran puisi pendek karya anak-anak yang dulu tak pernah tahu cara menulis namanya sendiri. Dan setiap minggu, Para membacakan kisah Dina, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini terlalu sering menghukum mereka yang terlahir tanpa pilihan. Di luar rumah kardus, kisah Dina merambat perlahan namun pasti. Beberapa stasiun televisi yang dulu cuma mengejar sensasi Lamborghini kini menyiarkan dokumenter serius. Dina, sebelum viral, kami tak pernah peduli. Film pendek dibuat oleh sineas muda, bukan untuk piala, tapi untuk menyentuh nurani. Buku biografi sederhana ditulis oleh mantan wartawan yang pernah mengejarnya demi rating, kini menulis dengan air mata. Dan yang paling menyentuh, seorang menteri pendidikan yang diam-diam pernah disuapi oleh ibunya dengan nasi dari sisa pemulung saat kecil menyampaikan pidato resmi. Dina bukan tokoh besar yang memimpin negeri, tapi ia pemimpin bagi banyak jiwa yang hampir padam. Sementara itu, ilham bocah kecil yang dulu jatuh saat memungut botol plastik kini remaja. Seragamnya bersih, rambutnya rapi. Ia berdiri di depan kelas menggayar anak-anak yang lebih kecil, membaca, dan setiap kali ditanya siapa gurunya, ia hanya menjawab, "Nenek Dina. Dia mengajariku tanpa pernah mengajar." Suatu malam, seorang perempuan parubaya dari kota datang diam-diam ke rumah kardus. Ia tidak ingin diwawancara, tidak membawa kamera, tidak mencari konten. Ia hanya berdiri lama di halaman, menatap langit, lalu meletakkan setangkai bunga kering di atas kursi kayu tempat Dina biasa duduk. Ia berkata lirih, "Maaf, dulu aku pernah tertawa saat kau diusir dari pasar. Tapi sekarang aku datang untuk bilang, kamu lebih manusia daripada siapapun yang pernah menyebutmu kotor." Lalu ia pergi tanpa nama, tanpa jejak. Kini, kisah Dina hidup di tempat yang tak bisa dibeli uang. Di hati anak-anak yang dulu merasa tak berharga, hati ibu-ibu yang dulu malu mengaku miskin, hati pemuda yang dulu hampir menyerah karena tak dianggap. Semua menatap langit dan berkata, "Kalau Dina bisa, kenapa aku tidak?" Tahun-tahun pun berganti. Rumah kardus berdiri kokoh. Di salah satu dindingnya dilukis mural besar. Wajah Dina tersenyum dengan latar belakang gunungan kardus dan langit biru. Di bawah lukisan itu tertulis, "Kau boleh lahir dalam lumpur, tapi jangan biarkan hatimu kotor." Kalimat yang pernah Dina bisikan pada Ilham ketika anak itu bertanya, apa enaknya jadi orang kaya? Dan meski tubuh Dina telah lama menyatu dengan tanah, namanya tetap hidup. Bukan sebagai legenda viral, bukan sekedar pemulung yang beli Lamborghini, tapi sebagai sosok yang menunjukkan bahwa kemiskinan tak pernah menghapus martabat, bahwa keberuntungan bukan diukur dari jumlah uang, dan bahwa langit memang tak pernah tertutup, pasal kita punya keberanian untuk menatapnya. Meski dari tempat terendah, cerita ini adalah fiksi. Tidak ada Dina, tidak ada koper uang 200 miliar, tidak ada Lamborghini. Tapi mungkin ada seseorang di dunia nyata yang pernah diludahi karena miskin, yang tidur di bawah tenda plastik, yang dipandang sebelah mata. Kita tidak bisa membantu semuanya, tapi kita bisa berhenti menertawakan mereka. Karena siapa tahu, dari balik bau sampah, ada hati yang lebih bersih daripada ruang rapat ber-AC. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, semoga selalu dilindungi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.